Pasar Setan Gunung Lawu. Perjalanan menemukan kebaikan di balik kehancuran. Bab 1. Rencana perjalanan yang tersembunyikan. Di sebuah dusun kecil di lereng selatan Gunung Lawu, tepat di perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Magetan, ada 3 sahabat yang telah menjalin persahabatan semenjak masa kanak-kanak. Mereka adalah Slamet, seorang petani muda yang memiliki kekuatan fisik luar biasa dan hati yang luhur. Joko, seorang pedagang kecil yang cerdas dan memiliki kepekaan terhadap alam sekitar. Serta Budi, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan pendidikan di kota dan kembali untuk mencari makna hidup di tanah kelahirannya. Hari itu pagi-pagi sekali, matahari baru mulai menyinari puncak Gunung Lawu yang menjulang tinggi ke langit. Udara pagi masih segar dan dingin, bercampur dengan aroma tanah lembab dan bunga alam yang tumbuh subur di sekitar dusun. Ketiga sahabat berkumpul di rumah Slamet, di mana mereka telah merencanakan perjalanan pendakian yang dianggap sebagai jalan yang tidak boleh dilalui oleh masyarakat lokal. "Kamu yakin kita harus melakukannya, Joko?" tanya Budi dengan suara yang sedikit gemetar. Matanya melihat ke arah Gunung Lawu yang tampak misterius di kejauhan. Semua orang di dusun bilang bahwa jalur itu adalah wilayah pasar setan, tempat jin-jin berkumpul dengan berbagai rupa yang mengerikan. Joko tersenyum perlahan, mengocok gelas teh hangat yang ada di tangannya. "Aku tahu, Budi, tapi kita bukan hanya ingin mendaki seperti biasanya. Kita ingin membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanya mitos, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi di baliknya. Selain itu, kita memiliki keyakinan yang kuat pada Allah, bukan? Dia akan melindungi kita." Slamet mengangguk dengan tegas, menepuk bahu Budi dengan tangannya yang besar. "Betul sekali, kita telah berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kita akan berjalan dengan hati yang bersih. Tidak ada yang bisa menyakiti kita selama kita berada di bawah perlindungannya. Selain itu, mungkin kita bisa membantu masyarakat jika ternyata ada kebenaran di balik cerita tersebut." Setelah menyelesaikan sarapan dan memeriksa perlengkapan pendakian mereka, yang terdiri dari tenda kecil, makanan cadangan, air minum yang cukup, serta beberapa perlengkapan medis dasar, ketiga sahabat mulai berangkat menuju kaki Gunung Lawu. Jalan yang mereka tempuh bukanlah jalur pendakian resmi yang biasanya digunakan oleh para pendaki. Sebaliknya, mereka mengambil jalur sempit yang hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat lokal, jalur yang dikatakan sebagai pintu masuk menuju pasar setan. Sepanjang perjalanan awal, mereka disambut dengan pemandangan alam yang indah. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, pepohonan rindang memberikan naungan yang sejuk, dan suara burung-burung berkicau memenuhi udara. Namun, seiring dengan semakin mendekati titik yang disebut sebagai gerbang pasar setan, suasana mulai berubah. Udara yang tadinya segar menjadi semakin dingin dan berat, bahkan meskipun matahari masih bersinar terang. Suara burung yang tadinya merdu kini tidak terdengar lagi, digantikan oleh keheningan yang mengerikan yang hanya terkadang dipecahkan oleh suara angin yang bertiup kencang melalui dedaunan pohon. "Kau rasakan juga kan, Slamet?" tanya Joko dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Suasana di sini benar-benar berbeda dari jalur pendakian biasa. Udara terasa sangat berat, dan rasanya seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi kita. Slamet mengangguk perlahan. Matanya terus mengamati sekitar dengan cermat. "Ya, aku rasakan juga. Tapi kita tidak boleh takut. Ingatlah bahwa kita berada di bawah perlindungan Allah. Kita hanya perlu tetap tenang dan fokus pada tujuan kita." Budi yang berada di belakang mereka mengangguk, meskipun wajahnya masih menunjukkan rasa takut yang jelas. Dia mengeluarkan kalung yang diberikan oleh ibunya sebelum berangkat, sebuah kalung dengan liontin kaligrafi nama Allah, dan memegangnya erat-erat. "Aku akan terus berdoa," katanya dengan suara yang lemah tapi tegas. Setelah berjalan selama beberapa jam lagi, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang sangat berbeda dari lingkungan sekitarnya. Di hadapan mereka terbentang sebuah dataran kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang batangnya penuh dengan lumut hitam. Di tengah dataran tersebut, ada sebuah gerbang kayu tua yang tampak sudah sangat tua dan lapuk akibat cuaca. Gerbang tersebut tidak memiliki pintu. Hanya 2 tiang kayu yang berdiri tegak dengan sebuah lintasan kayu di antara keduanya. Di atas lintasan kayu tersebut, terdapat tulisan yang sudah hampir tidak terbaca lagi.
Namun jika diperhatikan dengan seksama, masih bisa dibaca kata-kata, "Masukan Pasar Setan," yang tertulis dengan huruf besar. Mata ketiga sahabat melebar melihat gerbang tersebut. Suasana di sekitar gerbang terasa jauh lebih dingin dan menekan dibandingkan sebelumnya. Bahkan angin seolah-olah berhenti bertiup, membuat keheningan menjadi semakin menyiksa. Namun, meskipun rasa takut mulai merayap di dalam hati mereka, mereka tidak mundur. Mereka saling melihat satu sama lain, memberikan semangat dengan tatapan mata, lalu bersama-sama melangkah melalui gerbang kayu tua tersebut. Saat kaki mereka menyentuh tanah di sisi lain gerbang, segalanya berubah dengan sangat cepat. Langit yang tadinya cerah biru kini menjadi gelap dengan awan gelap yang berkumpul dengan cepat. Udara menjadi sangat dingin hingga mereka bisa melihat napas mereka berubah menjadi uap putih. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Suara tertawa yang mengerikan, suara menangis yang menyedihkan, serta suara bisik-bisik yang tidak jelas apa yang dikatakannya. "Kita sudah masuk," bisik Joko dengan suara yang penuh kekaguman dan sedikit ketakutan. Ini benar-benar tempat yang berbeda. Selamat mengangguk. Tangannya sudah siap mengambil tongkat pendakian yang dibawanya jika diperlukan. "Ya, tapi kita harus tetap tenang. Ingatlah doa kita dan keyakinan kita pada Allah. Kita akan melewati ini semua." Dengan hati yang penuh ketakutan namun juga keyakinan yang kuat, ketiga sahabat melanjutkan perjalanan mereka ke dalam pasar setan Gunung Lawu, tempat di mana jin-jin dengan berbagai rupa yang mengerikan dikatakan berkumpul. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui di depan sana, namun mereka yakin bahwa dengan pertolongan Allah, mereka akan bisa keluar dengan selamat. Bab 2. Munculnya mawar hitam yang berbahaya. Setelah memasuki gerbang pasar setan, ketiga sahabat merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Tanah yang tadinya rata dan mudah dilalui kini menjadi bergelombang dan penuh dengan batu-batu tajam yang sulit dilalui. Pohon-pohon yang ada di sekitar mereka tidak lagi tampak seperti pohon biasa. Batangnya melengkung dengan cara yang tidak wajar. Daunnya berwarna hitam pekat, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki cabang yang tampak seperti tangan yang siap meraih apa saja yang lewat di dekatnya. Suara-suara aneh yang mereka dengar sebelumnya semakin jelas dan mengganggu. Dari kejauhan, mereka bisa mendengar suara musik yang tidak jelas sumbernya. Musik yang terdengar sangat aneh dan tidak sedap didengar, seperti dimainkan dengan alat musik yang rusak. Di samping itu, suara tertawa yang mengerikan semakin keras. Seolah-olah ada banyak makhluk yang sedang menikmati kesusahan mereka. "Perhatikan langkahmu, teman-teman," ucap Selamat dengan suara yang keras agar bisa terdengar di tengah kebisingan. "Tanahnya sangat licin dan penuh dengan batu tajam. Kita tidak boleh terjatuh di tempat seperti ini." Joko dan Budi mengangguk, fokus pada setiap langkah yang mereka ambil. Mereka berjalan sangat hati-hati. Seringkali harus menolong satu sama lain untuk melewati bagian-bagian jalan yang paling sulit. Selama berjalan, mereka tidak berhenti berdoa, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah agar bisa melewati tempat yang mengerikan ini dengan selamat. Setelah berjalan selama sekitar setengah jam lagi, mereka tiba di sebuah tempat yang tampak seperti sebuah pasar yang ditinggalkan. Di sana terdapat banyak bangunan kecil yang tampak seperti kios-kios. Namun semua kios tersebut tampak sudah sangat tua dan rusak. Atapnya roboh, temboknya berlubang-lubang, dan pintunya sudah tidak ada lagi. Di antara kios-kios tersebut, terdapat jalanan yang penuh dengan puing-puing dan kotoran yang tidak jelas apa itu. Namun, yang paling mengerikan adalah tidak seorang pun manusia yang ada di sana. Sebaliknya, di sekitar kios-kios tersebut berkumpul berbagai makhluk yang memiliki rupa yang sangat berbeda dan mengerikan. Ada makhluk yang memiliki tubuh seperti manusia namun kepala seperti binatang buas. Ada yang memiliki banyak lengan dan kaki. Ada yang kulitnya berwarna hitam pekat dan mengkilap seperti tanah liat bakar. Dan ada juga yang tubuhnya transparan sehingga bisa melihat bagian dalam tubuh mereka yang sangat aneh dan tidak manusiawi. Mereka adalah jin-jin yang dikatakan berkumpul di pasar setan Gunung Lawu. Beberapa di antara jin-jin tersebut melihat ketiga sahabat dengan mata yang penuh dengan hasrat jahat. Mereka mulai bergerak mendekati dengan langkah yang lambat namun pasti, sambil mengeluarkan suara mendesis dan merintih yang sangat mengerikan. "Jangan melihat mata mereka," teriak Joko dengan suara yang penuh kegembiraan namun juga ketakutan.
Aku pernah mendengar cerita bahwa jika kita melihat mata jin dengan langsung, mereka bisa mengendalikan pikiran kita. Selamat dan Budi segera menuruti nasihatnya, menundukkan kepala dan terus berjalan dengan cepat melewati kelompok jin tersebut. Namun, semakin mereka berjalan, semakin banyak jin yang muncul dari segala arah, menghalangi jalan mereka dan mencoba menarik perhatian mereka dengan berbagai cara. Salah satu jin yang memiliki rupa seorang wanita cantik namun dengan mata yang sangat besar dan hitam mendekati Budi dengan langkah yang anggun. Dia tersenyum dengan cara yang sangat mencolok dan mulai berbicara dengan suara yang merdu namun penuh dengan tipuan. Hai pemuda tampan, mengapa kamu datang ke tempat yang sepi dan mengerikan ini? Datanglah dengan aku. Aku akan membawamu ke tempat yang indah dan penuh dengan kesenangan yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Budi merasa seperti terpikat oleh suara dan rupa jin tersebut. Matanya hampir terbuka lebar untuk melihat wajah jin tersebut. Namun sebelum ia melakukannya, Selamat cepat mengambil tangannya dan menariknya pergi. Jangan terpengaruh oleh mereka, Budi. Mereka hanya ingin menyakitimu. Joko juga datang membantu. Menepuk bahu Budi dengan lembut. Kau baik-baik saja, kan? Ingatlah bahwa kita hanya punya satu tujuan di sini. Untuk keluar dari tempat ini dengan selamat dan membuktikan bahwa dengan pertolongan Allah, tidak ada yang bisa menyakitimu. Budi mengangguk dengan terengah-engah, mengusap peluh yang menetes di dahinya. Terima kasih, teman-teman. Aku hampir terpikat oleh rayuannya. Mereka sungguh sangat licik. Setelah berhasil melewati kelompok jin tersebut, ketiga sahabat melanjutkan perjalanan mereka melalui pasar setan yang sunyi dan mengerikan itu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa satu dari jin-jin tersebut tidak rela melihat mereka pergi begitu saja. Jin tersebut adalah salah satu pemimpin jin di pasar setan, yang dikenal dengan nama mawar hitam karena rupa yang bisa berubah menjadi bunga mawar hitam yang sangat cantik namun penuh dengan racun. Mawar hitam melihat ketiga sahabat pergi dengan wajah yang penuh kemarahan. Dia mengerutkan kening dan mengeluarkan suara mendesis yang sangat keras. Bagaimana mereka bisa melewati rayuanku dengan mudah? Mereka pasti memiliki perlindungan yang kuat. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Aku akan membuat mereka menderita sebelum mereka bisa keluar dari sini. Dengan cepat, mawar hitam berubah bentuk menjadi seekor burung hitam yang sangat besar dengan sayap yang panjang dan cakar yang tajam seperti pisau. Dia terbang ke udara dengan cepat dan mulai mengikuti jejak ketiga sahabat dari atas, mencari kesempatan untuk menyerang mereka ketika mereka tidak menyadarinya. Sementara itu, ketiga sahabat terus berjalan dengan hati-hati melalui jalanan pasar setan yang penuh dengan bahaya. Mereka seringkali harus menghindari berbagai rintangan yang muncul tiba-tiba, seperti batu yang tiba-tiba berguling dari atas atau cabang pohon yang tiba-tiba meraih mereka. Namun, dengan kerjasama yang baik dan doa yang terus mereka panjatkan, mereka berhasil melewati semua rintangan tersebut dengan selamat. Ketika mereka hampir mencapai ujung pasar setan, mereka merasa bahwa udara mulai menjadi sedikit lebih segar dan langit sedikit lebih terang. Mereka merasa lega dan berpikir bahwa mereka sudah hampir keluar dari tempat mengerikan itu. Namun, mereka salah besar. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari atas mereka. Mereka melihat ke atas dan terkejut melihat seekor burung hitam yang sangat besar sedang terbang menuju mereka dengan kecepatan tinggi. Cakarnya siap menyerang. Itu adalah salah satu jin. Teriak Selamat dengan cepat. Berbaringlah cepat, teman-teman. Ketiga sahabat segera berbaring di tanah, menyembunyikan diri di balik sebuah batu besar. Burung hitam tersebut terbang melewati mereka dengan cepat. Cakarnya hanya sedikit menyentuh bagian atas batu besar tersebut dan membuat suara gesek yang sangat keras. Setelah itu, burung tersebut mendarat di kejauhan dan berubah kembali menjadi bentuk aslinya. Mawar hitam dengan rupa yang sangat cantik namun penuh dengan kemarahan. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi, jerit mawar hitam dengan suara yang sangat keras dan menusuk telinga. Kamu telah menghina pasar setan ini dengan datang ke sini dan tidak mau tunduk padaku. Aku akan membuat kamu menjadi makanan bagi jin-jin lainnya di sini. Dengan cepat, mawar hitam mengangkat tangannya ke udara dan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak jelas artinya. Kata-kata yang terdengar sangat aneh dan penuh dengan kekuatan jahat. Segera, tanah di sekitar ketiga sahabat mulai bergoyang dengan hebat.
Dan dari dalam tanah tersebut muncul banyak tangan hitam yang mengerikan yang mulai meraih mereka dengan kuat. Selamat, Joko. Dan Budi mencoba untuk berlari. Namun tangan-tangan tersebut sudah mulai menyentuh kaki mereka dan menarik mereka ke bawah dengan kekuatan yang sangat besar. Mereka merasa bahwa mereka akan segera terbenam ke dalam tanah dan tidak akan pernah bisa keluar lagi. Namun, di saat yang paling genting tersebut, mereka tidak menyerah. Mereka bersama-sama mengangkat tangan mereka ke langit dan mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon pertolongan dan keselamatan dari Allah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami memohon pertolongan-Mu dari segala kejahatan makhluk-makhluk ini. Tolong selamatkan kami dari bahaya yang mengancam ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam kesusahan. Saat mereka sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya terang benderang muncul dari langit, menyinari seluruh area di sekitar mereka. Cahaya tersebut sangat terang hingga membuat mawar hitam dan jin-jin lainnya yang mulai berkumpul di sekitar mereka tidak bisa membuka mata. Tangan-tangan hitam yang menarik mereka ke bawah mulai melepaskan cengkeraman mereka dan menghilang kembali ke dalam tanah. Mawar hitam merintih kesakitan dan takut saat terkena cahaya tersebut. Dia mencoba untuk berlari pergi. Namun sebelum dia bisa melakukannya, suara yang sangat kuat dan penuh dengan keagungan terdengar dari langit. Kau telah melampaui batas, Mawar Hitam. Jangan sekali-kali mengganggu hambaku yang bersih hati dan memiliki keyakinan yang kuat padaku. Jika kau berani melakukan hal yang sama lagi, aku akan memberikan hukuman yang sangat berat padamu. Suara tersebut membuat seluruh pasar setan bergoyang dengan hebat. Jin-jin lainnya yang ada di sana mulai berlari pergi dengan takut, menyembunyikan diri di dalam kios-kios atau di balik pohon-pohon besar. Mawar hitam sendiri merasa seperti tubuhnya sedang terbakar oleh api yang sangat panas. Dia melihat ke arah ketiga sahabat dengan mata yang penuh dengan dendam namun juga takut. Lalu dengan cepat berubah bentuk menjadi seekor ular hitam dan merayap pergi dengan cepat ke dalam hutan yang gelap. Setelah itu, cahaya terang tersebut mulai mereda, dan langit kembali menjadi seperti semula. Namun, udara di sekitar mereka sudah tidak lagi terasa berat.